sekarang kita masuk ke materi pertama dari jenis pertama dari pembangkit listrik energi baru dan terbarukan. Dan yang paling banyak sekarang ya digunakan karena pemakaiannya paling mudah ya, tidak perlu keahliannya terlalu tinggi dan infrastruktur yang terlalu mahal ya. Adalah pembangkit listrik fotovoltaik atau solar cell, yang disebut solar cell atau tenaga surya atau tenaga matahari kita yang surya itu bahasa Jakarta ya, itu bahasa kita tenaga matahari. Nah, ini adalah pembangkit yang paling banyak digunakan karena lebih mudah ya. Seperti kemarin saya bilang di industri di Indonesia itu sudah ada kewajiban industri baru ya, pembangunan industri baru, pabrik baru itu sudah ada kewajiban untuk menggunakan energi terbarukan karena masalah pemanasan global itu ya. Kita sudah ini bahwa kita akan menurunkan kadar karbon dioksida di udara dengan cara adalah mengurangi penggunaan pembangkit listrik atau yang menggunakan energi fosil. Ini salah satunya ya adalah tenaga surya, dan ini pribadi-pribadi pun bisa membuat, membeli modulnya. Nah, cuman kalau untuk membuatnya nanti akan sedikit kita simulasikan videonya ditampilkan dari. Kita belajar dulu ya di dasar elektronika semikonduktor ya, itu dia dari sini juga dibuat. Cuman dia semikonduktornya, nah, elektron itu akan bergerak kan ada beberapa, pertama di panas, ya, karena cahaya atau karena tegangan listrik, dia akan lepas dari orbitnya. Nah, kalau elektron lepas dari orbitnya, dia akan menjadikan energi listrik. Energi listriknya adalah energi listrik DC ya, karena searah. Nah, ini kalau di dasar elektronika kita kan karena diganggunya dengan menggunakan tenaga listrik. Sedangkan di sini dia sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, di sini dia untuk menghasilkan arus listriknya malah oleh menggunakan cahaya ya, matahari. Nah, dalam bahasa kitanya disebut PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya atau fotovoltaik atau pembangkit listrik tenaga surya PLTS ya, yang akan mengubah energi surya atau matahari menjadi energi listrik. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua cara, itu langsung seperti yang kebanyakan digunakan ya, tanpa alat lagi. Pokoknya dihadapkan ke cahaya matahari sehingga kita dapat listrik. Nah, untuk pemakaiannya biasanya modulnya sudah disusun ya, sehingga nanti dia keluarnya itu paling tidak nanti 12 volt. Tidak, dia nanti akan di seri. Pertama kita perlu 24 volt gitu ya, itu bisa perlu di seri. Perlu di seri itu tidak naik terlalu nanti arusnya. Nah, nanti kalau kita gunakan untuk besar dia besar. Kemudian ada juga dengan pemusatan, memfokuskan. Tapi di sini gunakan peralatan lain, biasanya semacam lensa atau kaca ya. Cahaya tadi difokuskan sehingga dia mendapatkan cahaya yang besar. Nah, itu biasanya dipergunakan karena matahari itu kan bumi itu berputar terhadap matahari, sehingga dia gerakannya tidak, arahnya kan tidak sama ya. Dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore itu dia sudutnya terhadap solar-cell kita itu kan berubah-ubah ya. Nah, ada dua cara nih, kalau ada yang statis biasanya itu terima apa adanya. Kalau kita hadapkan, kalau kita di selatan katulistiwa ya, pasti kita hadapkan dia ke utara ya, arahnya ke utara selatan, jangan barat timur. Kalau barat timur nanti hanya separuh hari dia dapat full. Nah, utara selatan. Nah, yang statis itu, nah, seperti kalau di kampus kita itu di tempat parkir arah ke banjir kanal ya, itu dia diam ya, udah matahari arah manapun dia apapun apa adanya didapat. Nah, kalau dengan pemusatan ini, nah, ada dua cara, nanti akan dengan bakar, berarti ya solar cell-nya yang menghadap langsung ke matahari terus. Matahari berputar ke atas, diikut berputar. Itu
pakai motor biasanya. Nah, kemudian yang statis adalah pemusatan dengan cara memfokuskan dengan lensa kaca. Ya. Nah, dia dipantulkan, pusatkan, sehingga dapat energi, walaupun dia sudut mataharinya umpamanya, tapi dia perlu banyak nih ya, karena dia diam ya, itu akan bergerak ke matahari. Yang pertama umpamanya kaca kalau pagi, umpamanya kaca pertama dulu yang kena memantulkan. Kemudian yang agak siang dikit kaca yang lain, karena dia kan bergerak, matahari bergerak, tentu sudutnya akan pantulan berbeda. Jadi perlu beberapa kaca. Itu ada beberapa angkatan bersama sudah melaksanakan tracker secara pakai motor, atau ini lebih stabil ya, cuman kita perlu listrik lagi kan, untuk menghasilkan listrik kita perlu listrik. Yang diambil dari ya baterainya dia, pasti pakai penyimpanannya, tidak pergunakan langsung. Ada penyimpanannya lewat baterai dulu, baru dia diperalakan kita pakai. Dan ini bisa langsung, kalau langsung itu ya tergantung dari matahari jadinya kan, matahari redup dia listriknya akan redup. Matahari terik, nah, dia akan cahayanya bagus gitu ya. Nah, kalau langsung seperti itu biasanya hanya dipergunakan untuk biasanya lampu ya. Itu pun juga ada resikonya pada matahari, pada saat matahari redup dia pasti listriknya akan berkurang. Tapi itu yang biayanya paling murah, kita hanya modulnya saja. Sedangkan kalau pakai baterai, nah itu kita bisa memakai, walaupun matahari tidak ada, dia akan nyimpan ke baterai dulu kan, baru dari baterai dia pakai. Sampai di baterainya juga habis kalau mataharinya tidak ada. Tapi kalau tanpa baterai, udah matahari redup dia ikut akan redup. Di foto-foto ini yang dibuat dari bahan semikonduktor ya. Kemarin itu saya perlu teknis ya untuk membuat foto-foto. Kita nggak masuk ke situ, kita pemakaiannya. Jadi akan mengubah langsung cahaya matahari menjadi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Nah, ini sebenarnya kan bahan semikonduktor ya. Jadi kita lihat kan gimana proses membuat salah tadi ya dari saya tampilkan sedikit ya. Bahan semikonduktor, cuman dia yang karena di bahan semikonduktor itu kan ada jika dia dialiri oleh listrik, dia akan menghasilkan arus dan panas ya. Atau nanti ada listrik, kemudian ada cahaya, dia akan menghasilkan listrik juga. Nah, ini dia bahan semikonduktor. Cuman ini dia dapat cahaya baru mengalir elektron. Ini yang satu kelebihan elektron ya. Yang satu di sini dia kebalik dengan yang kita ya. Biasanya yang N ini biasanya di sininya N. Ini dia karena kelebihan itu dibuat positif. Ini kekurangan dibuat negatif. PP itu kan adalah kekurangan elektron, yang kelebihan Hall. Ya, sedangkan PPN adalah bahan semikonduktor kelebihan elektron, elektronnya berlebih. Kalau di P-nya kekurangan elektron ya, Hall-nya yang berlebih, sehingga elektron itu akan berusaha mencari ke Hall. Itu ada persambungannya nanti. Nah, di sini dia kalau disambungkan gitu ya, jadi akan nyebrang kan, yang elektron yang berlebih tadi akan nyebrang. Sini, nah terjadilah aliran listrik. Jadi jalan netral dia kan, netral. Yang lebih tadi nggak bisa masuk, itu yang kurang. Nah, karena panas terus nanti dia dipanasin dia dia dikenai sinar matahari nanti. Kalau kita kan kena listrik ya, kalau dapat arus. Ini dia arusnya terjadi karena ada sinar matahari. Mirip dengan dioda kan? Sebenarnya dia karena sinar matahari akan mengalir elektron bergerak ya. Elektron bergerak artinya apa? Udah dapat listrik. Jadi sangat sederhana prinsip kerjanya. Jadi berarti dia sama dengan baterai. Dia DC harus searah, tegangan searah. Bagi matahari ada, dia akan menggerakkan elektron sehingga elektron akan menghasilkan listrik. Nah, listrik tersebut bisa kita pakai. Ya. Nah, kita pakai, ya udah. Kalau dia tidak pakai penyimpanan,
matahari hilang, dia ikut hilang. Makanya biasanya digunakan penyimpanan berupa baterai. Sehingga di pembangkit tenaga listrik ini baterai ini yang mahal ya intinya. Karena kalau solar cell tersebut umurnya bisa 15 sampai 20 tahun kalau kita pecahkan ya, biasanya kita taruh di atas ya, atap atau itu ya bagian tinggi ya, bagian rumah, roof istilahnya yang pakai atap. Tapi ada juga nanti solar cell ini dibuatkan semacam tamannya, jadi dia di lapangan terbuka yang datar ya, taruh di situ sehingga dia menjadi biasanya disebut peternakan surya ya. Itu untuk skala besar. Nah, kalau skala pribadi-pribadi atau kantor, ya pokoknya di atas atap saja ditaruh. Biasanya statis. Tapi kalau yang di peternakan surya tadi itu ada yang difokuskan nanti, ada yang diputar ya, menghadap matahari terus ya, itu menggunakan listrik. Atau menggunakan energi lainnya seperti kalau ada situ angin ya, atau di pemusatan ya, tadi ada dua kan yang langsung, kemudian pemusatan tadi surya menggunakan sistem lensa atau cermin kombinasi dengan sistem pelacak atau tracker tadi yang bergerak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggunakan mesin kalorifer panas tadi tadi. Sehingga kalau dia menghadap ke matahari, selalu menghadap matahari akan kita dapatkan energi yang paling maksimal. Tapi untuk mendapatkan itu ada tambahan yang apa dengan lensa atau cermin atau pakai pelacak tracker ya, itu pakai motor pasti yang digerakkan. Kalau pagi dia menghadap ke timur, makin siang dia akan bergerak ke arah barat. Sehingga kalau sore, siang pas 12 itu menghadap ke atas, karena matahari di atas kan. Dia bergerak, matahari bergerak ke arah barat, dia juga ke arah barat. Itu yang menggunakan untuk lensa, ya beberapa lensanya ya. Pada pertama, dia akan akhirnya tentu lensanya menentukan dari matahari dari timur ke barat, jadi untuk beberapa lensa. Itu ada juga yang menggabungkan, tapi biasanya jarang yang gabungan, biasanya pakai tracker atau pelacak atau menggunakan lensa misalnya tracker ya. Nah kalau tracker itu karena dia bergerak ya, dia berarti dia menggunakan energi ya. Dia menggunakan energi, ya energinya ya listrik untuk menggerakkan motor. So ada juga yang di daerah tertentu menggunakan tenaga angin. Biasanya itu kan nggak angin sama saja dengan matahari ya. Lebih susah lagi. Matahari ya hanya siang pasti ada kalau kecuali hujan atau mendung. Tapi kalau angin itu nggak jelas ya, lebih nggak jelas daripada matahari. Kalau matahari pasti besok paginya terbit lagi, paling kalang karena ada mendung. Tapi kalau angin itu lebih susah ditebak daripada matahari. Matahari dia pastinya lebih pasti. Nah, kemudian kalau skala besar itu disebut juga dengan taman surya. Itu dia di area yang besar, disusun modul-modul tersebut sehingga menghasilkan nanti daya yang besar. Yang statis atau yang tracker, ini kalau yang besar itu nanti kalau trackernya juga perlu energi yang besar. Di sini di satu sumbu, satu beberapa solar cell dihubungkan pada satu as yang sama. Tapi kebanyakan biasanya statis, nanti menggunakan energi lagi, menggunakan challenge. Kalau yang statis tadi ya emang kita energinya tentu terbatas ya, arahnya solarnya tetap, jadi matahari bergerak, pokoknya kita terima apa yang dapat dari matahari. Kalau kita berada di selatan khatulistiwa, berarti kita menghadapnya ke utara. Kalau kita di utara khatulistiwa, berarti menghadap ke selatan. Nyeringnya ya, jangan barat timur. Kalau barat timur nanti kita hanya separuh hari yang dapat. Selatan kan dia hanya tegak lurusnya yang kurang ya, tapi dia dari pagi dia sudah menghadap terus gitu ya. Lihat solar cell itu kalau di kita ya, di Indonesia itu kan kita di selatan khatulistiwa, tapi dia menghadapnya ke utara. Itu dapatnya maksimal. Ini juga ya, kalau yang taman sudah tadi dapat yang besar biasanya itu yang dihubungkan ke jaringan seperti kita jaringan PLN. Kalau di luar negeri itu jaringan itu bisa swasta punya. Kalau kita swasta hanya pembangkit. Nah di Indonesia sudah mulai sekarang itu listrik itu
kalau kita ini PLN, beli PLN ya, walaupun tidak 100% dari yang kita inginkan. Kalau dulu PLN belum mau beli karena dia siang hari itu karena itu sudah surplus. Sekarang ada aturan dari pemerintah tetap beli. Walaupun kemarin ada lagi itu perbaikannya, kalau begini 100% sekarang tidak. Karena sudah mulai banyak orang yang mulai membangun pembangkit tenaga surya karena tidak terlalu sulit gitu. Nah, kalau kita ingin nanti menggunakan untuk apa namanya, karena tidak semuanya kita menggunakan DC kan, semuanya untuk motor AC kan, apa namanya kulkas, untuk apa namanya lagi AC gitu ya. Ya perlu kita listriknya, berarti nanti pakai inverter itu akan semakin kompleks ya. Bah, kayak DC menjadi dari listrik AC, inverter, peralatannya ditambah lagi. Tetapi sumber listriknya kan gratis, kan? Cuman kita karena baterai itu ada batasnya ya, kita tidak bisa 100% mengatakan biasanya masih tabungan ya dengan PLN. Saat banyak mendung, kita terpaksa akan PLN. Hari kalau baterai kita cukup besar bisa digunakan. Karena dia cuman baterai ini umurnya jauh lebih pendek daripada modul solar cell-nya sendiri. Modul solar cell itu bisa 15 tahun sampai 20 tahun kalau dia tidak rusak. Tinggal hanya dibersihkan saja. Ada debu gitu kan. Yang besar, sistem pemusatan energi surya atau concentrated solar power. Kita akan menggunakan lensa gitu ya, memfokuskan. Yang dibaca tadi, matahari yang jelas difokuskan. Panas yang dapat kita tadi yang sudah difokuskan tadi, lalu digunakan sebagai sumber panas untuk menghasilkan gas yang menghasilkan panas untuk ini ada juga untuk panasnya ya. Ya ada. Jadi bukan ke solar cell dia ya. Kalau yang panas itu untuk indikator nanti ya. Semacam panas. Ini ada penggerak mesin nanti ya yang digunakan panas. Ini dia kalau mesin diesel sama bensin kemarin kita bahas di pembangkitan listrik itu adalah pembakaran dalam ya. Ini mesin Stirling engine nanti itu adalah pembakaran luar. Mesin awal mesin sebelum digunakannya mesin untuk menggunakan turbin mesin. Panasnya bisa difokuskan tadi ya pakai lensa. Lalu di YouTube ada itu Stirling engine. Bentar saya kemudian ada ya. Saya ada di Stirling engine. Di pembakaran luar ya. Jadi dia bisa kita karena pembakaran luar bisa kita panasnya tersebut ya bisa kita dari bahan bakar gitu ya kan, bisa dari bakar atau bisa dari sinar matahari yang difokuskan pakai lensa ya. Kalau sinar matahari di lensa ini kalau kena ke kertas atau bahan mudah terbakar kan dia bisa membakar kan. Ini dia. Ini saya salah satu contohnya. Ini gerakan motor ini dengan pembakaran luar, tetapi dia pemanasannya menggunakan sinar matahari yang difokuskan. Oke, kayak parabola aja ya, ada satu titik ini. Jadi akan menggerakkan. Nah, kalau sudah terjadi panas kan itu bisa menggerakkan piston. Itu dia pakai yang bisa saya ini cara bikinnya ya, karena fokusnya kan. Atau ada juga kalau kamu pergi ke taman mini yang apa energi itu ya, itu dia untuk memanaskan air juga dengan cara yang tadi fokuskan ke tempat kita manaskan air. Jadi dia akan airnya akan matang, bisa masak gitu ya dengan matahari. Ini dia motor piston itu sama dengan ini piston nih, bisa digerakkan ya. Nah, itu beberapa selain ya, itu selain daripada
untuk solar cell ya. Step engine ada nanti bisa digunakan untuk pemanas, untuk masak segala macam ya. Itu kalau itu hanya siang hari ya. Jadi tidak bisa dia disimpan. Kalau solar cell tadi bisa disimpan ke baterai untuk makanya jika tidak ada sinar matahari atau malam hari itu masih bisa dipakai. Kalau yang ini tidak, dia kan langsung tidak bisa panas itu nggak bisa disimpan itu masalah kan. Nah, kalau bisa disimpan, kita bisa atau disalurkan dia lama dengan dengan jarak yang panjang dia akan hilang panasnya akan bisa disimpan susah untuk disimpan. Makanya dia yang energi yang paling mudah disimpan itu adalah listrik atau baterai. Gitu ya. Jadi ya. Ini bentuk lain daripada penggunaan panas matahari. Itu matahari itu bukan hanya solar cell. Bisa panas langsung untuk turbin uap atau Starling engine. Starling engine emang ininya kecil ya, efisiensinya kecil. Itu kan energinya gratis gitu ya, dan kerjanya hanya siang hari ya, karena matahari tidak kerja siang hari saja tidak dijaminan kalau ada mendung atau hujan tidak. Contohnya pembangkit listrik tenaga surya, misalkan energi terbesar saya mencapai 377 megawatt. Ini maksimalnya ya, saat matahari maksimal. Tidak seperti pembangkit energi konvensional atau energi fosil ya, umpamanya naik air tentunya, kalau air juga naik. Sel atau gas atau uap, nuklir itu dia kan relatif tetap. Energinya yang disalurkan. Kalau ini tidak matahari, dia pasti tidak. Dia maksimal 370 megawatt. Besar. Jadi ya ini karena sebuah program dunia itu ya di Brasil ini para Obama mereka untuk program 10.000 megawatt yang dikembangkan. Itu bukan satu tempat ya, seluruh Amerika. Tapi karena untuk solar cell, karena ini semua ya, bukan hanya solar cell ya. Solar cell ini memerlukan luas tempat yang luas ya, karena dia memerlukan dan tidak terluas dan tidak sama terhalang ya sinar matahari. Sehingga kadang-kadang ini juga bertabrakan dengan kepentingan yang lain, misalnya pertanian, itu kan daerah pertanian atau ini ya kalau perkebunan nggak mungkin ya karena dia ada pohon-pohon ya. Dan artinya dia akan sangat jarang ada ya, tapi sangat jarang tanaman yang bisa tumbuh berkembang di bawah keadaan yang tertutup ya, bahkan ditutup di bawahnya yang tidak kena sinar matahari langsung itu susah. Kemudian tanaman memerlukan sinar matahari langsung. Ya ini yang jadi masalah. Nah kalau ini kan yang tadi kontroversinya karena ini macam-macam ya. Nanti ada angin, ada yang lain-lain. Ya. Kalau untuk solar cell ini dia untuk yang skala besar tadi ya di satu tempat juga peternakan surya gitu ya, peternakan matahari itu berarti dia terkadang bertabrakan dengan kepentingan lain seperti untuk pangan, untuk pasokan lainnya. Ini taman surya yang membedakan dari sebagian besar aplikasi tenaga surya yang dipasang di gedung ya. Hanya di gedung biasanya ya boleh katakan tidak mengganggu gitu ya, karena cuman ini tidak maksimal. Umpamanya gedungnya yang menghadap selatan kita pasang ke sana diinikan kan. Tidak bisa kita terlalu kotak-katik. Biasanya kebanyakan itu di atap atau di dinding. Ini itu tidak semua karena nanti dia perlu ventilasi semacam jendela. Nah itu di negara-negara maju sudah banyak digunakan. Yang besar gedung-gedung mereka itu sudah menggunakan solar cell di atap, di dinding, ya, sebagian dinding ya. Padahal mereka itu adalah negara subtropis, yang mataharinya tidak seperti kita di Indonesia. Misalnya Korea Selatan gitu ya, sudah mereka gedung-gedungnya sudah banyak menggunakan solar cell di gedung-gedung. Kita masih jarang.
sekarang. Sekarang sudah mulai orang di Indonesia udah jauh ya dari awal itu, cuman ya tidak sebanyak yang di negara maju. Sekarang harganya juga makin turun, ya, kita bahas. Kan nanti kalau sama surya tadi dia bisa kayak pembangkit listrik biasa ya, besar gitu kan. Masalahnya tadi kan pasokannya hanya siang hari atau matahari. Disebut juga peternakan surya atau taman surya. Ini peternakan surya biasanya di daerah pertanian. Karena daerah pertanian itu kan yang luas ya, luas dan tidak terganggu oleh pohon. Tapi skalanya itu berdasarkan jenis proyeknya. Peternakan surya melalui modul fotovoltaik yang membuat cahaya langsung menjadi listrik, tapi dia tidak kontinu. Jadi hampir semua pembangkit energi ini tidak kontinu. Paling ada berapa umpamanya ini koridor itu mirip dengan lagi dia membangkit panas bumi. Jadi dia boleh katakan itu dia kayak uap, cuman dia tidak kita perlukan bahan bakarnya, alam yang menyediakan. Itu bisa begitu. Angin nanti ya, energi laut, nanti ada tiga energi laut itu boleh dikatakan rutinitasnya tidak bisa. Walaupun kalau juga kan gelombang terus menerus Pak, dia terus menerus sebenarnya kan skalanya berbeda ya. Besar ada yang kecil. Karena malah tenang, karena dia memerlukan ombak yang dengan ketinggian berapa yang bisa menggerakkan. Nah, yang taman surya tadi ini berbeda dengan tenaga surya yang terkonsentrasi tadi ya. Misalnya kan panas untuk menggerakkan berbagai sistem nasional. Ini fokuskan tadi ya, panas. Sudah mirip dengan sistem biasa. Jadi yang difokuskan sama yang penggunaan langsung itu penggunaan di lapangan itu menggunakan fotovoltaik itu yang jauh lebih mudah. Dari segi teknologi, dari kesederhanaannya itu lebih banyak digunakan ke fotovoltaik. Ini perbandingannya. Menggunakan fotovoltaik dan konsentrator tadi yang digunakan untuk seperti pembangkit generator tadi ya, 1:40. Fotovoltaik 40, dia 1 sebelumnya. Nah, kalau sekarang lebih tinggi lagi ini solar cell. Dia makin banyak digunakan orang pemakaian langsung. Tidak untuk panas yang difokuskan untuk menggerakkan motor atau seperti tadi generator atau motor. Ini perbedaan dari beberapa negara untuk menggunakan kapasitas ya dari sebuah pembangkit listrik solar cell. Ada yang menggunakan watt peak ya itu megawatt atau peak. Nanti kepada output dari DC rangkaian dari solar cell tadi ya, array solar tadi. Ada juga nanti yang menggunakan output dan efisiensinya. Karena setiap peralatan itu kan tidak 100% ya. Nah, solar cell itu sekarang jauh ya lebih tinggi efisiensinya, sudah di atas 20%-an. Yang beberapa negara ini untuk kapasitas saja tadi ya, ada yang isinya, ada yang outputnya, ada efisiensinya. Kemudian beberapa negara seperti Kanada, Jepang, Spanyol, Amerika Serikat sering menggunakan output daya dengan nominal yang dikonversi ke dalam yang berendah ke dalam megawatt AC. Ini menggunakan inverter waktu nanti kebanyakan karena peralatan kita tidak semuanya DC ya. Ini sesuatu ukuran secara langsung sebanding dengan pembangkit listrik lainnya. Karena pembangkit listrik konvensional itu kan AC ya, dikonversi ke situ. Ini hanya perbedaan itu. Ini kan kita energinya. Jadi nanti tugas kalian itu ya seperti ini nanti salah satu ya, membuat pembangkit. Sudah saya kirimkan ke Google Classroom ya, tolong dilihat tugasnya. Kumpul nanti waktu maksimal sampai UTS.
Baik, Pak. Jadi ada juga megavolt ampere. Nah, ini ya seperti yang kita tidak suka kan, volt ampere ya, karena tidak kita ada watt, itu watt yang kita bayar, sedangkan volt ampere yang kita terima. Ya. Jadi nanti volt ampere pasti gitu ya. Nanti ada semu, ada daya real gitu ya. Besar dari taman surya tadi ya, berarti yang solar banyak ya. Ini dikembangkan untuk skala minimal 1 megawatt. Jadi pada tahun 2018 pembangkit listrik fotovoltaik terbesar ini proporsi lebih dari 1 giga dalam satu area ya, itu sangat luas. Nah ini untuk negara kita agak susah, biasanya negara yang banyak daerah-daerah akarnya. Di daerah kalau di kita tuh ada seperti di Nusa Tenggara ya, itu dia yang kayak apa sebanyak stepa itu ya, pohonnya nggak tinggi, dia nggak dapat. Jadi tempat lain agak susah untuk mendapatkan yang bisa. Dan kita masih banyak hanya menggunakan di gedung-gedung. Atau kalau di beberapa pabrik yang di bawah juga semacam ini juga cuma terbatas ya. Kan juga perlu untuk lahan yang lain. Itu di tanah juga ditaruh. Di tanah sehingga lokasi tersebut tidak bisa digunakan untuk. Nah, ini yang nanti kalau skala besar ini yang bentrok dengan pertanian. Karena hampir tidak ada ya, walaupun ada sangat jarang itu tanaman yang bisa tumbuh subur di bawah kalau dia diatapin ya. Ini kan kayak diatapin kalau pakai solar cell. Di bawahnya ya kosong kan, dia menghadap ke matahari. Tetapi yang di bawahnya itu boleh dikatakan tidak bisa digunakan untuk keperluan lain. Kecuali untuk neduh aja gitu kan. Nah, kita juga kalau hujan ya tetap kena hujan, kita katakan jadi tidak rapat. Kecuali yang di neduh. 2018 nih, pembangkitnya sudah banyak ya, 7.000 pembangkit. Sampai 180 gigawatt. Ini adalah pertanian surya lebih besar dari 4 megawatt. Ya. Ini kumpulannya ya, kumpulan bukan hanya satu. Ini contohnya, ya, di daerah yang datar, luas, ya. Jadi ini kan bisa digunakan untuk pertanian ini ya, yang kami yang sudah menggunakan solar. Nah, tapi di bawahnya kan nggak bisa digunakan untuk pertanian. Di Jerman 25 sampai 26 megawatt ya, Jerman. Ini yang contohnya, ini yang masih belum dipakai. Nah, jadi biasanya dia disambungkan ke jaringan listrik grid istilahnya, PLN-nya. Sangat besar. Ini kan boleh katakan nggak ada orang kan, nggak ada perkampungan, nggak ada perumahan gitu ya. Jadi dia dimasukkan ke, sehingga pada saat siang itu dia bisa tidak menggunakan pembangkit jenis solar energi fosil lainnya. Karena ini matahari otomatis nggak ada kan. Nah, kalau sebesar itu dia nggak pakai baterai, sangat merugikan, baterai sangat besar. Karena di luar ini masalah aturan dari pemerintah ya, itu sebagian besar ya pembangkit ini dibuat oleh pembangkit independen ke swasta ya. Kadang juga melibatkan masyarakat sekitarnya ya. Ini biasanya orang-orang yang punya kepedulian yang sama, dan mereka yang untuk masyarakat ya tidak cenderung untuk cari keuntungan ya, kecuali yang produsen listrik sendiri pasti dia pakai modal, pasti dia harus kembali modal dan keuntungan kan, karena modalnya itu dia pinjam dari bank. Nah, di negara maju ada yang disebut dengan feed-in tarif, itu intensif, seperti jadi kredit pajak. Jadi dia bukan dia disubsidi duitnya ya, biasanya pajaknya dikurangi. Ya. Nah, itu jadi kalau Anda menggunakan listrik energi terbarukan apa saja gitu ya, itu dia umpamanya beli peralatannya dapat diskon, kemudian pajaknya dikurangi. Jadi pembahasannya bukan subsidi, tapi dia
pajak dan intensif lainnya biasanya diberikan. Nah, disinilah yang di Indonesia belum ada. Itu kita lihat tidak ada pajak, kita tetap aja ukuran segitu, kemudian untuk pembeliannya tidak ada safe gitu ya, kita belum ada. Cuma sudah dibeli PLN sudah bagus. Dulu belum PLN, sadar dulu pernah waktu zaman Prof. Kamarudin dulu rektornya, kita mengajukan dulu ini ada yang nawarin itu ya PLN nggak mau dengan alasan mereka siang hari itu sudah surplus kan. Nah, sekarang sudah ada aturan dari pemerintah bahwa PLN wajib membeli walaupun tidak 100% ya. Ini dia. Sebenarnya biaya tersamar ya, proteksi sebenarnya. Ini sebenarnya kalau di ekonomi bebas itu kan dilarang, tetapi ini karena untuk energi terbarukan karena masih diperbolehkan. Kalau tidak ada seperti ini, energi terbarukan tidak bisa bersaing dengan energi fosil. Nah, ya harus ada. Kenapa? Ini bersih ya. Kalau umpamanya energi fosil itu dihitung juga itu masalah polusinya, itu biayanya juga lebih mahal. Kan agak susah tuh menentukan polusinya. Kalau ini kan polusinya boleh katakan nggak ada. Untuk pemakaiannya ya, untuk pabrikasinya pasti ada. Ini kan bahan kimia segala macam nih. Solar cell itu kan kimianya masih ada pabrik yang membuatkan pasti ada menimbulkan polusi dan menimbulkan panasnya. Tapi kalau untuk dipakai ini baru tidak polusi. Nah, sama juga pabrik pembangkit fosil juga kan waktu dibangun tempatnya generatornya sama, turbinnya sama kan juga mau menggunakan pabrik kan cuma menggunakan energi polusi kan. Waktu pemakaiannya menghasilkan polusi lagi, kalau kan tidak. Hanya waktu pembuatan saja yang tidak ada polusinya, tapi waktu dia jadi tidak ada polusinya. Jadi ya, makanya kalau diadu tanpa ada tarif khusus ini, sampai sekarang belum ada pembangkit listrik yang bisa bersaing dengan energi fosil. Energi fosil tadi kan yang apa, polusi itu juga harus dihitung dong. Karena tidak menghasilkan, yang satu menghasilkan kan pencemaran dia. Harus dia hitung, kalau hitung biaya itu supaya sama-sama tidak tercemar, itu baru dia bisa. Ini caranya dengan negara maju seperti feed-in tarif ini. Ya bersama sebenarnya itu memang sebenarnya fair juga. Orang ini tidak menghasilkan apa gitu kan, yang satu masuk produksi, masa jualnya sama. Kalau tidak seperti itu, tidak boleh dikatakan tidak ada satupun, kecuali paling itu nanti panas bumi gitu ya. Itu kan dia lebih pajak. Kayak uap aja dia kan. Ini dia. Tapi apa ya? Efisiensi daripada dibuat makin tinggi, biaya pembuatan makin turun karena makin banyak dibuat ya. Kalau awal-awal kan terbatas, sehingga jika dalam pabrik itu kan semakin banyak itu pesanan, harga satunya akan turun. Ini juga dari solar cell, efisiensinya makin naik karena kemajuan teknologi juga pengembangan baru gitu ya. Nah sekarang sudah ada yang kayak plastik gitu deh ya. Sekarang kan yang ada modul sekarang itu kan kaku gitu ya, kayak plastik gitu. Dan selagi ada cahaya itu, walaupun malam hari dia bisa menghasilkan listrik. Kalau yang modul-modul yang seperti kita tampilkan tadi satu-satu yang banyak ini ya, nah ini belum malam-malam nggak bisa. Sekarang sudah ada. Itu bukan di Jepang ya. Ini gunanya nanti ini tarif. Negara maju sudah mengadakan. Walaupun ada juga beberapa yang akhirnya mencabut juga. Ini yang skala besar ya. Skalanya 1 megawatt tadi dibangun di solar ini dekat Xperia ke Jepang. Karena itu panas kan gurun itu. Sebelum dibangun hotel sama orang itu kan tempat ujian sekarang itu adalah gurun ya, gurun pasir. Masih ada gurun pasirnya, sebagian besar menjadi kota, sebagian kecil menjadi kota. Tempat di instalasi di satu kompleks buat peak, namanya 1 mega. Jadi dinonaktifkan.
kemudian baru ada kemudian 2004 direvisi lagi untuk fit in tarif tadi ya. Jika mulai banyak pembangunan. Kalau nggak ada ini orang nggak mau, terutama swasta ya. Itu kan yang harus ambil untung. Apa dong orang bangun itu rugi gitu kan? Kan duitnya juga punya timbang kan? Ini contohnya beberapa ratus instalasi kapasitas lebih dari 10 megawatt sudah dipasang zaman itu dari 50 berkapasitas di atas 10 megawatt. Dan 1 sampai 10 megawatt. Ratusan tadi ada yang 50-an itu satu tempat ya. Ini besar-besar. Dan dengan tarif tadi tahun 2008 Spanyol tersingkat menjadi pasar terbesar sekitar 600 taman dengan kapasitas lebih dari 100 megawatt. Tapi akhirnya ditarik lagi. Itu karena masalah fairness di sana ya, masalah keadilan. Ini kok pakai di negara maju itu kan subsidi itu agak jarang ya, walaupun kadang juga disubsidi. Pernah bekerja di sana, contohnya saja itu pesawat Airbus itu dulu kan waktu di PTN kita DI dulu ya, PTN namanya kan disubsidi dulu, PTN itu protes ya. Karena Pak Habibie pernah kerja di Airbus sana bagiannya, dia tahu itu juga subsidi gitu kan. Amerika itu Boeing juga subsidi, itulah kan. Orang lain nggak boleh subsidi, dia subsidi. Nah, karena dibikin takut lagi, tapi kalau dia disuruh itu saja agak susah. Di negara maju umumnya ya, dalam besar Amerika, Cina, India, Prancis, Kanada, Australia, Italia, di pasar untuk memakai solusi. Karena dia tidak perlu tenaga yang hebat ya. Award, ratusan award, sponsor, contohnya, artis ini. Kan daerah luas yang tidak ada tanamannya seperti ini kan adanya di padang-padang sabana stepa. Ini yang agak jarang di kita. Tapi di negara benua Afrika, Asia itu ada Cina, Cina, India, Pakistan, atau di itu misalnya, apalagi ya karena Afrika turun Afrika, kan dia tetap satu modul digabung kan ke jaringan listrik. Nah, pembangkit mereka itu ya, siang hari ini tidak pakai baterai biasanya, cuman dia nanti ada beberapa yang bukan lahan tadi ya. Jelas lahan yang dibutuhkan untuk output daya yang diinginkan bervariasi tergantung pada lokasi dan pada efisiensi modul. Ini efisiensinya masing-masing. Sekarang udah yang keluaran terbaru itu udah di atas 20%. Maksimalnya gitu ya. Listrik yang hasilkan. Jadi satu watt per meter umpamanya itu nggak dapat 1 watt ya, 2/5-nya lebih. Dan juga masalah kemiringannya ini kan tegak lurus terhadap matahari. Ya, dia kalau diam seperti ini kan diam tidak pakai tracker, tidak pakai pematul ya, fokus itu dia ya, dari pagi sampai sorenya tentu berbeda-beda listrik ya, karena matahari yang terima juga berbeda. Nah, untuk memperbaiki kemiringan tadi, sistem tenaga surya menggunakan modul CAS untuk meningkatkan efisiensi sekitar 5% pada siklus kerja. Itu kan sekitar 1 hektar per megawatt. Di daerah tropis ini ya, di Eropa akan turun lagi. Itu 2 kali lipat. Untuk 1 megawattnya itu bisa 1 hektar lahan. Itu 100 meter kali 100 meter. Di Eropa dibutuhkan lebih luas lagi. Kenapa? Nah, mataharinya kita lebih tinggi bisa. Tetapi dilihat
pemakaiannya itu Cina juga di subtropis ya. India ada, karena dia ada subtropis Prancis seperti Kanada, Australia, Italia itu semua subtropis. Dan mereka jika dibandingkan dengan kita nih, dia memerlukan lahan 2 kali lipat untuk menghasilkan listrik yang sama. Tapi kenyataannya mereka jauh lebih banyak memakai daripada kita masih banyak energi lain misalnya. Tapi itu terus berkurang. Jadi dalam ini itu, nah, karena disusun begini kan tentu ada antara satu nggak boleh dekat-dekat kan, karena satu dengan lainnya nanti timbul bayangan kan yang akan menutupi. Nah kalau dia kena bayangan berarti kan berkurang. Jadi ini perlu yang ini ya susun. Ini nggak boleh dia yang di depan ini membayangi yang di belakang, bayang-bayangnya ke belakang dia, nggak boleh. Itu akan merugikan. Kita perlu lahan yang tadi, lahan yang lebih kurang. Tapi terlalu jarang juga boros bahan kan, jadi dilihat itu dari pagi sampai sorenya matahari. Kalau sini mungkin nggak ada, kalau di sana bayangan gimana? Itu lebih bayangan itu akan mengakibatkan nanti apa namanya pengurangan ya yang menghasilkan listrik kan yang kena sinar matahari bukan matahari panjang atau ada bersinar buat ini biasanya kita lebih tinggi atau dengan pelacak sumbu tunggal itu kayak bisa diputar ya, pelacak 2 sumbunya lebih susah lagi. Kalau 1 sumbu berarti dia kan menghadapnya ke bapaknya menghadap utara selatan gitu ya, bisa digerak pada pagi ke arah sini dia, sore ke arah selatan. Itu pakai motor dia sangat besar ini ya, untuk mendapatkan efisiensi yang lebih. Nah, lokasi terbaiknya kadang itu bertabrakan dengan pertanian sih, contohnya coklat dan lainnya. Pertanian. Nggak mungkin coklat itu tumbuh di bawah ini. Di sini tumbuh di sini. Rumput aja susah tumbuh kan. Apalagi nanti tanaman yang lebih keras. Jadi dia ini yang masalah untuk taman surya ya. Taman surya itu dia jadi nanti ada lahan-lahan kritis namanya ya. Yang tanamannya itu nggak susah tumbuh di situ. Itu kan tidak banyak. Biasanya ini bertabrakan dengan penggunaan yang lain. Nah kalau ternak nggak masalah, ternak kan asal ini juga tinggi ya. Ini kan ternak masih bisa makan ternak kecil ya, seperti kambing gitu ya masih bisa. Itu kalau yang besar kan. Tapi kalau pertanian itu susah, sangat jarang tanaman yang bisa tumbuh di bawah. Bahkan yang ada sekarang ya, bahkan di area budidaya tersebut sebagian besar lokasi pertanian surya juga dapat dikhususkan untuk penggunaan produk lain seperti menangkap ini agri voltaik dari agro berarti pertanian ya, voltaiknya untuk listrik, pengembangan bersama lahan yang sama untuk tenaga voltaik maupun untuk pertanian konvensional. Itu dia tanaman ya, tanaman bahwa studi ya menunjukkan bahwa nilai listrik yang dihasilkan surya digabungkan dengan produksi tanaman yang dapat tahan terhadap bayangan tadi ya, khusus berarti kan. Jadi dia tidak terlalu sering dapat sinar matahari juga masih hidup gitu ya. Itu tanaman tidak semua tanaman bisa akan menciptakan peningkatan lebih dari 30%. Kita dapat 2 sumber kan, satu listrik, satu tapi itu tanaman itu tidak semua tanaman bisa. Itu tidak semua karena bisa tanaman itu. Ini akan jika ini didapat ini akan lebih bagus. Dan nanti biaya pembangunan itu akan cepat kembali. Ada tambahan dari hasil dari pertanian dan tanaman tersebut masih bisa berkembang dan menghasilkan atau berbuah ya, atau menghasilkanlah pada daerah-daerah yang tertutup bayangan oleh
tentu jika ada pertanian saja itu ya itu akan lebih unggul. Tapi dia itu terbatas pada tanaman-tanaman tertentu. Kemudian lokasi bersama ini biasanya untuk pembangkit beberapa pembangkit ya. Untuk biasanya pembangunan taman surya ini jauh dari jaringan utama. Dan itu dari lokasi perlu jaringan kabel lagi ke grid tadi kan. Sehingga kalau hanya satu-satu perusahaan itu akan semuanya dia tanggung sendiri kan. Tetapi kalau ada yang pada lokasi yang berdekatan itu beberapa pembangkit dengan perusahaan yang berbeda, tentu itu kan bisa berbagi. Tadinya umpamanya kita sendiri, biayanya berarti kita tanggung sendiri kan, 100% kita. Tapi kalau ada 2, berarti 50% lebih kurang kan. Kalau ada 4, berarti kan tinggal 25%. Kalau ada 10, tinggal 10% kan. Nah itu kan semua biaya akan masuk ke jual listrik nanti kan. Listriknya. Dan nanti biayanya akan lebih kurang untuk infrastruktur jaringannya ya. Kan untuk pembangunan taman suryanya sama. Nah itu biasanya di lokasi itu ini adalah lokasi yang sangat luas ya. Ini tidak mudah ditemukan di sembarang tempat. Terutama di daerah yang sempit gitu ya. Susah, orang satu aja udah penuh apalagi beberapa gitu kan. Nah, ini biaya infrastrukturnya akan cukup mahal karena taman surya tersebut biasanya kebanyakan itu sama juga dengan pembangkit tenaga listrik ya. Kecuali PLTD itu kebanyakan itu jauh dari pemukiman, berarti jauh dari berarti ada biaya pembangunan untuk jaringan dari pembangkit ke jaringan yang sudah tersedia. Nah, ini seperti ini untuk lokasi tertentu, lokasi untuk mengurangi ya. Kalau tadi ada tanaman yang bisa ditanam juga, jadi masih bisa menghasilkan walaupun sudah tanaman tersebut karena bayangan karena kehalang oleh modul solar cell ya. Untuk meningkatkan pendapatan. Ini lokasi bersama mengurangi pembangunan infrastruktur jaringan, koneksi jaringan ya. Kalau ada beberapa lahannya cukup untuk beberapa taman surya yang dimiliki oleh berbeda orang, sehingga tidak perlu masing-masing bikin sendiri, bisa dibagi-bagi. Kemudian juga ini digabungan dengan pembangkit tenaga angin. Biasanya pembangkit tenaga angin itu juga di daerah-daerah yang di ini ya, tenaga angin itu kan bisa di darat atau nanti di pantai ya, seperti ini. Itu kan kalau anginnya ada di daerah sini juga bisa dibangun turbin angin. Karena dia tidak akan terlalu menghalangi cahaya matahari karena dia tinggi ya, bisa sampai 100 meter. Di atas 100 meter ada ya. Nah, ini dia ada. Cuman dengan syarat di sini kan anginnya juga cukup untuk memutar turbin. Jadi dia akan lebih selektif lagi. Kemudian kadang-kadang taman surya juga digunakan ada pembangkit tenaga surya. Usaha tertentu kalau orang tertentu yang punya lahan besar. Ini di beberapa contohnya ya. Masa surya adalah masyarakat Selat Park, mana terdapat 17 proyek pembangkit yang berbeda. Hampir dengan 11 pembangkit dan surya di total kapasitas dilaporkan 500 megawatt, itu setengah juga. Contohnya di ya, sudah. Kemudian teknologinya semakin ke sini, semakin dulu awal-awalnya itu efisiensinya itu rendah ya. Sekarang makin tinggi, makin di atas 20% yang sekarang. Nah, sebagian besarnya ya karena paling mudah ya. Pemasangannya adalah di tanah. Tidak perlu. Tentu dia miring ke arah sinar matahari. Disebut pembangkit listrik tenaga surya lapangan. Perlu lahan yang cukup luas ya. Dan tidak terhalang oleh bayang-bayang dari apakah dari tanaman, apakah dari gunung atau bangunan lainnya ya. Dan dapat dia dipenuhi dengan kemiringan atau menggunakan cuaca surya sumber tunggal atau ganda. Karena matahari itu dia juga bergeser itu ya dari utara ke selatan,
Makanya kita kan ada musim panas, musim hujan kan. Nah, pada saat matahari di atas di sekian derajat ya ke arah utara, berarti nanti kita panas. Arah selatan, arah utara, ya arah selatan masih panas, utara masih pas tengah-tengah, apa namanya, di tengah-tengah kita, nah itu dia panas yang tinggi. Nah, pada saat dia ke utara, berarti yang di selatannya kurang. Makanya dia ngadapnya di dua sumbu nantinya, bukan hanya utara selatan, juga barat timurnya nanti dikerahkan. Walaupun yang barat timurnya dia itu cuma berapa derajat di bawah 20 derajat. Sedangkan kalau utara selatan itu bisa dia sekitar 45 lah ya, barat dan utara dan selatan. Untuk sumbu ganda ya, itu lebih mahal lagi karena dia bisa memutar arah utara selatan dan barat dan timur. Cuman barat dan timur itu dalam sekian bulan itu kecil ininya ya, kemiringannya, perubahannya, kemiringannya, sudutnya kecil. Tapi kalau barat timur itu kan setiap hari, ya setiap hari dia dari pagi ke timur, sorenya di barat kan. Nah, tapi utara selatannya lebih itu dalam bulanan deh ya. Makanya kenapa 6 bulan kalau di kita ya, kalau di daerah subtropis malah 4 ya ininya keadaan cuaca. Musim semi, musim dingin, ya. Dengan pelacakan tadi, selain meningkatkan kinerja ya, berarti menghasilkan listrik yang lebih besar dengan matahari yang sama ya, itu memerlukan biaya lagi karena dia tidak bisa bergerak sendiri kan. Nah, biaya pembangunannya dan biaya energi. Kemudian jika dibutuhkan listrik, kalau yang dihasilkan solar cell itu adalah DC ya, listrik DC, tegangan DC, sehingga untuk AC kita perlukan inverter. Nah, ini nanti dia untuk pembangkit taman surya itu nanti ada yang satu inverternya ada yang beberapa blok gitu, belum masuk ke jaringan. Karena ke jaringan itu adalah jaringan bolak-balik kan. Tidak bisa dia langsung dari taman surya langsung dihubungkan ke jaringan. Bisa dia harus dibagi ke AC karena jaringan listrik itu adalah jaringan AC. Itu kenaikannya ya sama transformator. Yang berubahnya karena sumbernya itu DC, jadi supaya masuk ke jaringan inverter. Kalau kita pakai sendiri ya tergantung kita. Kalau kita semuanya menggunakan DC nggak perlu pakai inverter. Tapi kalau ada peralatan yang harus menggunakan AC baru, karena nanti di inverter itu juga akan terjadi efisiensi. Kita hasilkan 100 tidak perlu harus inverter tidak 100. Dia dari ruginya ya. Ya itu masih dari rugi. Trafo juga tidak dari rugi. Yang pengaturan array berarti penyusunannya ya. Penyusunan array itu kan baris dan kolomnya tadi ya, lebih dari pokoknya kalau bukan satu array namanya. Sama dia untuk meningkatkan tegangannya. Tegangan biasanya kan di seri. Tegangan kita satu modulnya hanya 5 volt. Kita perlu 12 volt. Ya. Tapi kan harus minimal 3 kan. 3 modul yang di seri. Yang lainnya di paralel untuk mendapatkan arus yang tinggi. Kalau di seri kan arusnya tetap. Tegangannya yang bertambah 5 volt. 2 di seri. Jadi ini tegangan 10 volt. Kalau di paralel tegangan tetap 5 volt, arusnya yang itu gunanya array karena dari satu modul itu dia tidak bisa menyebut tegangan kita. Jika dengan pembangkit pembangkit konvensional ya, atau minyak atau batu bara itu dia sudah besar ya, besar. Nafas kan. Kita di pembangkit ini kan dia dia kecil, makanya di dalam satu modul pun sebenarnya sudah dibuat array-nya ya. Nah, kita lihat sedikit yang bisa lebih besar nggak sebentar. Nah, ini kan satu-satu ini satu modul. Ini ya.
modul solar cell ini yang sudah digabung. Tapi output dari satu modul itu kadang belum mencukupi tegangan yang kita perlukan, makanya perlu dirai tadi digabung. Seri untuk menambah tegangan di perawat untuk besar karena nanti dayanya supaya besar. Dia terdiri dari banyak modul, struktur, dan saling menghubungkan untuk mengukur output daya ke sistem. Berapa yang dibutuhkan? Berapa volt yang masuk? Itu sebelumnya masukin inverter dulu ya. Kalau kita sudah skala kecil, diperkecil pada bangunan, misalkan dia terpasang atau dengan sistem lapangan bebas yang besar. Tur pasang tanah. Ini salah satu contohnya array tetap. Nah, berarti arraynya tetap, baris dan kolomnya tidak tetap. Modul-modul itu pemasangan di mana modul surya dipasang pada kecenderungan tetap itu untuk memberikan ini biasanya ke arah istilah arah itu langsung tetap ya, karena kalau dia utara ya, utara posisi berarti nggak ada dia ke selatan posisi berarti nggak ada ke utara. Kalau pas di tengah peristiwa, jika di peristiwa, banyak kali nanti dia nggak ada ke atas. Jadi kan itu kan juga bergerak kiri kanan yang 6 bulan sekali itu habisnya. Dan juga tergantung pada keadaan iklim lokalnya, kan setiap daerah itu berbeda. Matahari tetap menyerang bumi, sepanjang hari tetap dia yang dapat matahari itu tidak sama. Topografinya keadaan tanah dan harga listrik itu hanya ini bukan harga nilai ya, ini jumlah yang dihasilkan. Dan juga tergantung lokasi juga nih, poros timur barat ya pada sore hari. Jadi pada pagi yang arah ke timur, sore yang arah ke barat, subuh tadi ya. Kata itu tadi tidak lupa juga nih menambah biaya pembangunan dan menambah biaya energi untuk menggerakkannya. Nah, mungkin kita menggerakkan motor kan. Ada yang orang menggunakan angin, itu juga nggak pasti. Tapi yang pasti listrik lagi. Tapi sebagiannya kalau dia dikontrol seperti di tracker itu ya, itu dia berarti dia memerlukan energi lagi. Berarti energi yang dihasilkan sebagian sudah dikurangi untuk kembali untuk memutar solar tadi. Ya, biasanya nggak setiap saat ya, berapa menit atau seperempat jam atau setengah jam kita sekian jam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sinar matahari yang selalu tegak lurus terhadap modul solar cell. Tapi kalau yang besar yang seperti ini itu perlu energi besar juga kan. Satu baris, nah kan panjang seperti ini. Ini bisa dibuatkan ini ya. Paginya di sini dia. Nanti kalau matahari ke arah sana kan arah mirisnya sana kan. Nah, ini ada yang diputar. Tapi kalau tetap enggak, biayanya ya kurang, tetapi energinya juga kurang. Tinggal hitung-hitungannya mana yang diinginkan. Sama untuk membangun trackernya tadi, pertama ada infrastrukturnya bertambah kan. Di mana ada motor. Pada saat beroperasi juga perlu listrik kan untuk menggerakkan motor. Yang sebelumnya tadi ya, saya 2 atau 4 kali setahun. Itu yang utara, bukan barat timur ya, utara selatan. Karena dia tidak perlu setiap saat sudutnya itu selama sebulan itu kecil ya. Tapi kalau barat timur itu kan perubahannya itu kan kalau kita ambil semuanya kan 180 derajat gitu kan. Maka pada 0 derajatnya kan nggak mungkin ada. Jadi kira 10 derajat kan. Nanti kurangnya lagi di ujung 10 derajat ya kira-kira 190 derajat kan. Lebih kecil dari itu. Ada pertamanya udah miring. Dari 0 datar gitu ya, nanti sampai datar sama lagi. Kemudian 45 itu 180 kurang 90 derajat dapat putaran. Tidak. Atau kalau 30 berarti
60 berarti 180 berarti 120 derajat maksimal. Sedangkan kalau utara selatan tadi ini 4 kali setahun, makanya banyak ini yang dibuat orang sumbunya ya. Karena dia pergerakan matahari, kan matahari itu tidak lurus saja di khatulistiwa kan, karena dia bergerak ke arah utara sampai batas tertentu itu ya, derajatnya nanti balik lagi ke lewat lagi ke selatan. Nah dari utara sampai ke selatan balik lagi ke khatulistiwa itu membutuhkan 1 tahun. Ini makanya 4 kali dalam tahun. Maksimalnya dia di utara, kemudian menuju ke khatulistiwa. Terus sampai maksimal ke selatan, kembali lagi ke khatulistiwa. Seperti itu ya. Zigzag ya, tidak lurus. Sedangkan barat timur udah jelas kan? Nah, proyek sumbu ganda itu dia, proyek sumbu ganda tadi. Jadi dia satu melacak ke arah timur dan barat, yang satu utara selatan. Cuman utara selatan itu dia tidak sudutnya tidak seperti barat dan timur yang lebih dari 100 derajat. Sedangkan ini dia sudutnya hanya berapa derajat. Makanya tadi cukup diputar 4 kali dalam setahun. Tidak perlu tiap hari seperti barat dan timur, sumbu ganda. Makanya jarang yang menggunakan sumbu ganda kecuali di daerah dia utara atau selatan khatulistiwa ya. Itu benar dia. Pada saat matahari di utara khatulistiwa, yang selatan itu harus diputar. Kalau tidak, dia tidak maksimal dapatnya. Kalau kita di Indonesia ya itu boleh dikatakan kecil ya. Pokoknya di khatulistiwa lah. Tujuannya sumbu tadi dia bisa bergerak ke barat timur, utara, selatan. Matahari tidak selalu lurus di khatulistiwa. Kalau lurus itu nggak perlu. Hanya barat timur saja yang perlu diputar. Tapi dia juga karena matahari di utara khatulistiwa. Tapi kan yang arah selatannya sudutnya diubah supaya maksimal. Tapi dia tidak tiap hari berubahnya. Kalau tiap hari itu sangat kecil perubahannya. Sehingga nanti dalam setahun itu dia kembali lagi ke tempat yang sama. Sedangkan kalau barat timur itu tiap hari. Dan tiap berapa menit sudah berubah sudutnya ya, miringannya. Ini juga diperlukan untuk mengurangi bayangan tadi ya. Kalau ada bayangan itu akan mengurangi sinar matahari. Jadi kalau yang berputar tadi, tentu bayangannya juga berbeda kan, sehingga dia akan karena dia bergerak kan, sehingga memerlukan luasan yang lebih besar atau antara jarak antara array satu dengan deretan pertama dan kedua itu kiri kanannya juga akan, kalau sumbunya 2 ya, kalau sumbu 1 hanya antara baris pertama kedua dan berikutnya yang harus lebih longgar ya. Kalau tidak nanti dia besar, sehingga dia akan menimbulkan bayangan bagi baris yang lain. Tapi kalau sumbu ganda tadi, barat timur dan utara selatan juga bisa berubah, itu antara baris dan kolomnya juga jaraknya harus disesuaikan supaya pada saat kemiringannya berubah jangan dia menghalangi atau menimbulkan bayangan bagi modul yang lain. Ya, yang ini tadi saya ini kan, sehingga kita antara modul tidak saling memberikan bayangan ke modul yang lainnya, baris modulnya maksudnya. Kalau ini kiri kanan, ini kalau dibuat sumbu nih paling hanya barat timur barat ya. Tidak mungkin dia utara selatan karena ini rapat. Kalau diputar nanti akan membayang bagian lain.
Ini kalau sumbu ganda, ini nggak bisa yang tadi sumbu ganda ya, karena nih dia rapat antara utara selatannya nih ya kalau di Indonesia ya. Ini kan ke barat ke timur yang ini ya, miring. Nah, ini nggak bisa sumbu ganda, ini sangat rapat. Kalau ini juga harus ada space ya, supaya pada saat ini miring, sehingga cahayanya bayangannya tidak mengenai yang lain. Nah, ini kan jaraknya jauh, makanya sini ini karena jauh aja ya, ini jarak jauh. Jadi pada saat berputar ke barat atau ke timur, dia tidak saling memberikan bayangan. Kalau memberikan bayangan berarti kita rugi energi. Kenapa? Yang kena bayang tadi otomatis tidak menghasilkan listrik. Ya. Karena tetap udah lebih mudah ya. Cuman listriknya juga tidak bisa dimaksimalkan. Ini yang pakai dua pacak, lihat kan jaraknya satu ini dengan ini kan bisa pisah kan. Tadi kan rapat semua ke kiri kan, ke kanannya baru ini. Sumbunya satu-satu karena dia bisa ke kiri kanan, bisa ya, bisa ke sana sini, bisa ke kiri dan ke kanan atau ke sana ya. Kalau gambar ya, sana sini atau ke sini ke sini. Ya sumbu ganda. Jadi memerlukan lahan yang lebih luas. Ini biasanya sumbu ganda itu di daerah utara Khatulistiwa, subtropis ya, atau selatan Khatulistiwa. Kalau ininya kita benua Eropa atau Asia seperti Cina atau Rusia gitu ya, Amerika Utara atau yang selatannya Australia gitu ya. Nah, itu yang seperti ini. Nah, dia pada 6 bulan dia matahari jauh dari tempatnya. 6 bulan yang berikutnya yang selatan yang lebih jauh, utara tadi yang jauh ya, sekarang yang selatan. Kalau kita kan selalu dapat dia ke arah utara juga tetap mataharinya nggak jauh tuh amat gitu ya, arah selatan gitu. Tetap ada kemiringan sedikit. Nah, lihat aja kalau kamu matahari kan kamu lihat umpamanya sekarang lurusnya kemana, besok terus berubah tuh. Jadi karena kita lihat ke arah barat banyak, tidak tetap. Itu dia karena geseran dari Khatulistiwa. Kalau dari pagi sampai malam ya udah dari sore, dari pagi sampai sore. Ini sumbu pacak tunggal ini yang banyak dia pergunakan di daerah ininya ya, karena lebih mudah. Kemudian kalau yang ganda tadi, yang satunya lagi itu kan pergerakannya dalam 1 bulan itu, dalam 1 tahun itu hanya 4 kali yang diperlukannya. Sudutnya nggak terlalu besar. Di sini mas, lihat sini mas. Bacakan sumbu tunggal tadi, tapi dia arahnya yang tadi ya, ini ya arahnya paling barat timur ya, barat timur. Karena mengikuti perubahan arah matahari setiap hari ya. Jadi dia perjalanan harian. Ya. Tapi tidak menyesuaikan dengan musim. Nah, kalau yang ganda tadi musim. Kalau musim dingin dia kemana? Utara yang musim dingin ya. Utara yang musim dingin, berarti dia harus menghadap ke selatan ini sumbu yang ini sini miringnya ke selatan. Kalau matahari arah utara, duduknya ke utara. Nah, kalau di Indonesia ini nggak terlalu signifikan ya. Nah, kita barat timur. Nah, ini harian, barat timur harian. Karena dia dari pagi sampai sore kan matahari selalu berubah. Tersebut biasanya horizontal. Beberapa seperti Taman Surya di Angkatan Udara Nelis yang memiliki kemiringan 20 derajat tersebut Khatulistiwa dalam operasi utara selatannya. Dia ke miringnya ke arah Khatulistiwa. Arti dia di utara ya. Nah, yang kita hari tadi adalah yang barat timur ya, yang sangat signifikan. Harus setiap hari. 20 derajat. Nah, ada juga orang yang kalau kita kasus Khatulistiwa lihat ya, ada yang ngadap atas gitu, itu nggak terlalu miring sini, pengaruhnya kecil ya. Tapi kalau kita kan lihat, kalau kita itu kan adalah di selatan ya, di dekat Khatulistiwa.
Kalau Kalimantan ada separuh itu dia ada yang utara tuh ya, karena Pulau Kalimantan tuh sama Sumatera itu kan dibagi dua. Kalau Pulau Jawa itu semuanya 100% Pulau Jawa itu di selatan Katulistiwa. Kalau Sumatera, Kalimantan ada sebagian, kalau Sumatera sedikit ya, Kalimantan yang banyak. Karena dia di Palangkaraya jalur Katulistiwa. Kalau di Sumatera itu jalurnya itu di Bonjol dan daerah ketinggi ya. Itu Aceh itu dia utara Katulistiwa itu. Yang lainnya nanti di sini di selatan Katulistiwa. Kalau Jawa semuanya di selatan Katulistiwa. Sehingga kita ngadap ininya ke utara, miringnya. Jangan selatan. Karena mataharinya di utara. Nanti sebenarnya ada juga kemiringan ini nanti sedikit ya. Perubahan. Nanti matahari kan nanti juga bergerak ke selatan. Nanti yang sumbu tunggal tadi. Ya, utara selatan ya. Sebentar ya, ada yang network. Sedikit lagi ininya. Sudah jam 3 ya, sedikit lagi ya. Tadi yang subuh tunggal tadi ya. Ini pakai motor pasti ya. Mungkin kita putar sendiri. Karena itu setiap hari, setiap biasanya. Nah itu kalau untuk yang tunggal ya, satu modul itu sudah punya bukan satu modul segini, yang ini ya, satu ini. Nah, kira satu berapa watt gitu ya. Itu sudah ada yang membuat angkatan di atas kamu itu menggunakan motor ya, menggunakan motor. Sudah ada itunya. Contohnya ada di atas kan, ada yang minjem juga teman kamu kembalikan atau tidak itunya motor. Penggunaannya ya, jadi pasti menggunakan motor, makanya dia
sudutnya menyesuaikan terhadap pergerakan matahari. Biasanya supaya mengirit ya, umpamanya berapa menit sekali dia akan bergerak. Pagi hari dia ngadap sekitar 20 derajat ya, miringnya ke timur ya. Jadi sekian derajat, 1 jam atau setengah jam, sehingga dia maksimalnya nanti pada jam 4 dia ngadap ke barat. Pada saat siang dari jam 12 itu udah diamkan dulu karena dia nggak jauh beda gitu ya. Untuk mengirit, karena setiap mutar motor kan ngambil listrik ya, sehingga dia akan mengurangi. Kemudian ini konversi dayanya tadi, panel surya itu menghasilkan DC, dia elektron yang mengalir ya, artinya tidak balik sehingga kita konversinya ke AC supaya bisa disalurkan ke jaringan listrik. Karena untuk sumber jaringan listrik itu menggunakan jaringan AC. Sehingga konversi, setiap terjadi konversi ini pasti ada rugi ya, tidak ada yang 100%. Dari DC tadi 100, keluarnya nanti AC tidak dapat 100. Nanti akan sebagian hilang di inverternya. Walaupun itu semakin bagus inverternya ya, itu akan kerugiannya akan semakin kecil. Tentu biayanya lebih mahal. Nah itu ada juga yang kakak kelas kalian yang menghitung itu, inverter yang pure, artinya apa? Murni sinus kan, kalau bolak-balik itu kan gelombangnya bentuk sinus. Karena tidak semua peralatan yang memerlukan sinus murni itu. Tapi kalau masuk jaringan harus. Karena itu kan kita nggak tahu orang yang menggunakannya nanti yang perlu sinus murni atau tidak kan. Nanti akan merusak peralatan panas gitu. Nah, dia benar-benar kalau masuk jaringan harus gelombangnya menjadi murni sinus. Nah ini menggunakan inverter. Nah pasti dia rugi. Nah, tidak ada efisiensi yang 100%. Tidak kerugian lagi nanti kan. Pertama ruginya di solar cell-nya sendiri. Solar cell tidak ada yang 100% dan menerima sini ya. Pada saat matahari terik pun sudutnya ini 90 derajat itu tidak dapat 100%. Apalagi ini kemiringannya sudutnya tadi ya. Kemudian berkurang lagi setelah listriknya dapat nih, pada saat inverter dari DC ke AC itu akan terhilang lagi. Tapi cuman itunya kan gratis, itu aja masalahnya kan. Kalau konvensional kan tidak, tetap ada rugi-ruginya tapi tidak stabil, tidak banyak. Banyak juga waktu pembangkit tenaga listrik kan, mulai dari bahan bakar ke katakan turbin itu sudah ada. Bahan bakar ditungku sudah ada rugi-ruginya. Setiap tingkat ada rugi. Dari turbin ke generator pasti ada rugi. Nanti dari generator ke jaringan tuh ada ruginya lagi. Di trafo juga ada rugi-ruginya, apalagi di jaringan. Sama saja. Nah, kalau sini sudah masuk sini, starter itu baru masuk ke trafo dulu ya, karena harus disamakan kemudian ke kontrolnya. Tapi kalau untuk masuk jaringan itu tidak bisa langsung karena harus disesuaikan. Pertama adalah tegangannya harus sama, kemudian frekuensinya harus sama, kemudian harus pasanya harus sama. Nah, baru dia nanti masuk ke ya. Kalau sudah, karena dihasilkan listrik ini untuk pembangkit taman surya. Surya. Kalau kita pemakaiannya untuk keperluan kita sendiri tidak digabung ke kalau kita PLN-nya lah ya, itu tidak perlu. Betulnya inverter yang diperlukan hanya inverter saja. Tidak perlu nanti fasanya harus sama, frekuensi sama, karena sudah ada frekuensi ya perlu ya. Karena untuk peralatan kita itu kan 50 sampai 60 Hz. Itu fasanya nggak perlu karena kita tidak digabung dengan pembangkit lain. Kecuali kamu memakai juga satu dari PLN kamu nih, satu dari solar cell sendiri. Nah, itu harus fasanya juga harus sama. Itu terutama untuk yang digunakan nanti untuk motor-motor ya, yang bergerak lah ya. Untuk lampu nggak masalah. Kemudian inverter tersebut nanti ada beberapa ininya, sama dia pada jaringan string, perangkat string tadi ya, apa coretan dekat dengan titik daya puncaknya. Nanti ada yang terpusat, artinya apa? Keseluruhannya dijadikan listrik, dihasilkan keseluruhan, dimasuki ke satu inverter. Pusat ya. Power, sehingga mereka mengkondisikan output dari inverternya
luasnya 2 hektar ya. Terpusat. Terpusat juga ada keuntungannya, kita cukup satu saja. Semua setelah digabung, ya, satu output dari katanya udah jadi hasil, baru masuk ke ke jaringan grid. Di Taman Surya menggunakan inverter terpusat, sering dikonfigurasikan dengan blok persegi panjang pisah yang berlainannya terkait di satu sudut atau di tengah blok. Jadi ya bagi dalam beberapa blok terpusat. Jadi bukan seluruhnya ya, terpusatnya satu blok. Blok ini dua langsung masuk ke dalam. Kemudian deretan inverter biasanya yang kapasitasnya agak rendah ya, deretan 10 kilo, nanti output pastinya ada juga. Bagi dalam deretan surya dalam keseluruhan komponen. Kadang-kadang dalam satu ini kan bisa berbeda, jangan skala kecil ya, hanya perlu nanti dia. Kemudian kinerjanya ini fungsi kondisi iklim ini sangat menentukan ya. Ini utamanya nih iklim, karena matahari itu energinya dari matahari ya, kalau iklim yang nggak mendukung ya. Sumber utamanya itu walaupun peralatan sangat bagus ya, konfigurasi terpakai, dia baru peralatan yang digunakan. Itu nomor 2. Ya. Kalau iklim bagus, peralatan bagus, maka kita dapatkan kinerja yang bagus. Kalau peralatan tergantung biasanya, peralatan yang bagus itu konfigurasi artinya dia ini biasanya dipakai. Dan penentu utama dari output, ya, kinerja itu dari output, input ya, adalah efisiensi konversi dari mobil surya, tergantung dari jenis surya. Biasanya berapa efisiensinya, semakin tinggi efisiensi surya tersebut biasanya biayanya tinggi. Karena nanti generasi baru, ya kan, nah generasi lamanya harganya turun, tetapi efisiensi lebih rendah. Nah itu tergantung kita nanti. Sama ya, teknologi baru pasti dia akan lebih mahal. Itu juga akan turun, katanya teknologi baru. Tapi ini kan umurnya sangat panjang, cuma kita nanti kan rugi di efisiensi. Dengan luas yang sama nanti efisiensi kita rendah, dengan yang teknologi baru ya, tentu listrik yang kita hasilkan akan lebih sedikit. Tapi tidak bisa kita serta-merta mengganti kan, karena itu mahal biayanya. Bukan ini efisiensinya lebih tinggi, harus dihitung. Nah, kita minimal balik modal dulu kan, jangan baru diganti. Nah, umurnya ini dia bisa sampai 15 sampai 20 tahun gitu. Kalau nggak dipecahin gitu ya. Cuma kan dalam 5 tahun 10 tahun itu kan biasanya teknologi yang terbaru dengan menghasilkan efisiensinya lebih tinggi kan. Tapi ini kita belum balik modal gitu kan, agak susah. Ini juga tadi kerugian dari DCKC ya, kemudian juga dikirim ke dalam kita sadar diri. Ya, tidak cocokan penurunan tegangan kabel, nah, kabel itu kan akan menurunkan nilai energi listrik yang dihasilkan. Ini contoh, biasanya ini sumbu satu sumbu ya. Kemudian ini parameter disebut rasio kinerja adalah untuk mengevaluasi nilai total dari produksi. Ya, banyak ya, sumbu. Tenaga surya modern biasanya rasio kinerja biasanya harus melebihi 80%. Rugi-ruginya di bawah 20% artinya seluruh ya, seluruh rugi mulai dari efisiensi, mulai dari hasil KDC inverter itu tidak boleh lebih dari 20%. Kalau tidak nanti biasa untuk balik modalnya itu akan lebih lama. Itu juga tergantung dari ininya ya, jenis solar cell-nya. Jika efisiensinya rendah itu susah kita dapatkan yang tinggi kan. Generasi yang lama ya, kalau generasi baru dia efisiensinya masih tinggi. Kemudian penurunan, namanya setiap peralatan pasti ada lama-lama kualitasnya berturun kan, tidak akan tetap
Nah, awal output dari sistem pertanian menurun sebanyak 10% per tahun. Awal-awal dulu gitu ya. Tapi pada tahun 2010 ya tingkat degradasi atau penurunan ternyata adalah hanya 0,5%. Ini generasi baru. Dulunya pernah kita dapat satu kilowatt ya, tahun depannya udah 90 watt, 900 gitu ya, 10%. Nah, sekarang dia lebih. Generasi sekarang ini hanya 0,5%, kecil sekali. Kalau dalam 10 tahun baru dia 5% turunnya. Dalam keadaan normal ya. Kemudian generasi 2000 itu memiliki degradasi atau penurunan yang jauh lebih besar. Sistemnya akan kehilangan nih, dalam 25 tahun itu ya 12%. Tadi kan kalau 10 tahun kan 5. 20 tahun kan 10. 5 tahunnya 2 ya, 12%. Nah ini baru udah siap diganti kan. Biasanya ada yang sampai nggak sampai 2 tahun diganti karena masalah efisiensi tadi. Efisiensi generasi baru akan lebih tinggi. Dengan luas yang sama pasti kita dapat bisa. Tapi nggak mungkin kan tiap 5 tahun. Biasanya paling cepat itu 10 tahun orang baru ganti. Dan umur daripada solar itu bisa sampai 25 tahun. Tidak rusak. Cuman ini dia sudah menurun kan. Jadi kan menurunnya nggak terlihat. Kalau yang besar tentu ya akan cepat ya. 60% dalam periode yang sama. Apalagi yang 10% tadi. 10 tahun berarti 25 tahunnya udah baru habis ya, kecil sekali ya. Kalau yang 4%, kalau 0,5% hanya 12. Kalau yang 4% ini karena 1% 8 kali lipat ya, 64 per 12. Jaminan dari panel ini kan, dia menjamin kinerjanya biasanya 90% dalam 10 tahun dan 80% dalam 25 tahun. Itu kan sekitar ini kan idealnya ya. Biasanya bisa lebih besar, persentasenya bisa kecil juga. Beda, ya kan? Bilang 20%. Nah, makanya kenapa harus diganti lagi? Nah, listriknya sudah turun. Artinya listrik itu kebutuhan makin meningkat orang kan. Luasnya kan, luas daerahnya kan susah tuh ditambah. Nah, makanya ditambah adalah efisiensinya yang perlu kita tambah. Ini dia makin turun, maka kinerjanya makin turun. Kemudian untuk semua panel, biasanya output dari semua panel biasanya dijamin pada plus minus 3% selama. Kemudian pembangkit listrik, ini di beberapa daerah negara maju sudah mengembangkan ya. Karena yang besar-besar tadi biasanya daerah swasta yang mengerjakan. Tapi dia tadi, ini tadi ya, penurunan tadi sangat penting. Karena itu masalah biaya pembangunan kan nggak berkurang. Tetapi hasilnya berturun kan, setiap tahun turun. Makanya diperdagangkan ke berbagai stasiun pembangkit untuk yang dihasilkan oleh fosil atau nuklir. Cuman masalahnya dia kan pasokannya kebanyakan siang hari kan, sehingga pembangkit lain itu dia bisa diistirahatkan pada siang hari. Dapat listrik yang lebih murah dan tidak mengganggu lingkungan. Nah, biasanya pada puncak listrik itu hampir di semua negara itu adalah mulai dari sore ya, 10 sampai jam 12 malam. Beban puncak itu kan di atas jam 6 sampai jam 10 malam kalau Indonesia. Negara mungkin berbeda sedikit sisinya. Indonesia itu dari jam. Makanya kalau kita pakai banyak listrik, misalkan siang gitu kan, kalau sama pemakai setrika gitu ya, air gitu ya, itu biasanya kita pakai yang sama nih, kita nyalakan pagi hari atau malam hari di atas jam 6 gitu ya, itu bayar listriknya berbeda. Kita dianggap beban puncak. Makanya siang harinya dia menggunakan yang dipanggilkan oleh energi terbarukan yang pembangkitnya hanya siang hari seperti tapi kalau angin itu bisa siang bisa malam. Dia bisa siang juga nggak ada, malam juga nggak ada jaminan. Biasanya independen punya atau swasta lah ya. Ada juga yang seperti perkumpulan ya. Itu biasanya kalau kita masih pribadi atau
Yang swasta sendiri itu belum banyak ya. Yang biasanya masih seperti apa namanya, pembangkit panas bumi itu sudah ada yang swasta. Kalau solar cell itu masih banyak apa namanya, untuk pemakaian sendiri, belum ke grid ya, dan pribadi-pribadi. Ini hanya masalah perusahaan ya, biasanya pengembangan proyek berketujuan ya ini cara ini sama pembangunan awal perencanaan pembangunan sama nanti modal ya, karena kalau yang besar itu kan perlu modal besar, dan kebanyakan kalau perusahaan itu dia ke bank ya. Karena kalau terutama di luar negeri itu bank itu bunganya kecil sekali ya. Seperti di Jepang itu boleh katakan kalau kita nabung itu boleh katakan kita nggak dapat keuntungan. Sehingga mereka itu bisa meminjamkan untuk ke perusahaan orang yang membutuhkan itu dengan bunga yang murah. Di Indonesia kan mahal sekali. Kalau kita contohnya ya kalau kalian kredit motor aja ya, mau diambil di bank atau apa, kalau kalian itu tuh kalau lunas itu, kalau kalian duitnya itu dikumpulkan bisa dapat 2 motor, mobil juga gitu, rumah juga begitu, rumah bisa lebih gitu ya, mobil rumah kalau 5 tahun ya, itu umpamanya beli mobil kita kredit, duit DP-nya, cicilannya kalau kita kumpulkan itu kalau kita belikan pada itunya dapat 2 mobil lebih. Karena bunga di kita tinggi. Kalau luar negeri itu bunganya rendah, sehingga orang yang nabung di bank pun boleh dikatakan Jepang aja, boleh dikatakan nggak dapat bunga, nggak dapat bunga. Ya. Kita itu cukup tinggi. Nah, orang pinjam juga akan tinggi bunganya kan. Modal, boleh dikatakan nggak ada orang menggunakan modal sini, walaupun dia kaya, konglomerat pun dia biasanya dia tetap ke bank. Karena dia bagi risiko kan. Nah, kalau bank itu kan dia masukin apa namanya, orang meminjam itu kan masukin asuransi. Kalau seandainya gagal, bukan bank yang rugi sendiri, asuransi yang menghandle lagi. Nah, itu dia. Masalah konstruksinya mulai dari desain, apa namanya, belanja, konstruksi, dan pengadaan dan sampai ini ya pembangunannya. Ini tentu perizinan ya. Kita juga biasanya sebelum dibangun perjanjian dulu dengan, kalau kitanya kan hanya satu-satunya PLN ya. Misalnya dengan ada pembangkit swastanya, mau nggak nanti membeli kalau saya bangun selesai di sini, mau nggak beli listriknya nanti? Karena matahari nanti kan siang kan, waktu malam dijual. Kalau orang nggak mau, orang mau karena itu apa? Karena dia tadi kan di lokasinya di daerah pertanian gitu kan, bukan daerah dekat rumah, boleh kita pakai sendiri kan? Daerah siapa yang masuk? Itu perjanjian dulu. Gimana biasa sama, pembangkit konvensional juga seperti itu. Dan ya dalam sistem pengembangan biasanya ya, ada perbaikan ya biasa ya. Itu dalam perencanaan itu kan tidak semuanya fix, biasanya ada penyesuaian. Ini yang tadi salah satu komunitas ya, bukan pribadi, bukan perusahaan. Jadi sekumpulan orang yang mempunyai ini yang sama ya, katakan hobi, perhatian yang sama, sehingga berpengalaman. Ini sumbunya maksimal satu sumbu ya, sehingga mereka bisa menggunakan untuk ya, kenapa mereka punya kesadaran bahwa energi bersih itu sangat perlu. Ini contoh. Kalau di kita baru pribadi sama perusahaan ya yang bangun. Kalau ini biasanya dari pemerintah ya. Dan pemerintah lokal ya. Ini juga nanti dan juga tuh ini berapa lama nih pembangunannya, biayanya berapa, kemudian berapa hasilnya nanti, dan kemana dia mau dijual, perizinannya, perencanaan. Kemudian juga nanti seandainya sudah umurnya habis, kalau itu kan bisa sampai 7 tahun. Setelah itu apakah masih mau dibangun lagi atau mau dibubarkan, itu harus masuk dalam perjanjian. Dia juga masalah kesehatan, keselamatan lingkungan itu sangat terutama di negara maju ya, itu mereka sangat konsen sekali. Ini aman untuk lingkungan,
kesehatan, keselamatan di lingkungan, tidak mengganggu lingkungan. Gitu kan. Nah, beberapa energi terbarukan juga bisa ya, seperti yang tadi solar cell aja. Ini jika daerah sini daerah pertanian berarti kan mengganggu pertanian. Angin juga gitu nanti itu bisa membunuh binatang, burung juga. Nah ini baru nanti masalah kesehatan, keselamatan, lingkungan ya bisa diperhatikan. Dan kalau sudah jaringan itu sudah sama ya, jaringan profesional juga seperti itu. Dan juga akan menentukan masalah biaya konektivitas ke jaringan. Jaraknya ke jaringan yang sudah ada berapa? Makin jauh tentu nanti biaya modalnya awalnya akan mungkin tinggi. Orang jaring itu tinggi. Karena kita yang perlu kita yang membangun sampai jaringan terdekat. Jikapun ada perjanjian. Kemudian juga jaringan tersebut bisa memakai ya energi yang dihasilkan. Itu hanya pada siang hari. Kita menghasilkan 100 ya bisa diterima 100. Atau kalau ada penyakit biasanya kadang juga ada sekian persen ya, tapi mendekati 100% ya. Biasanya di atas 80%. Tidak 100%. Karena juga beberapa negara itu tidak ada yang tidak sampai 100%. Tapi kalau mereka butuh mah bukan lagi, mereka malah minta kan. Kenapa? Pembangkit mereka akan lebih awet, siang hari nggak perlu dipakai gitu ya. Katanya dia kejaga aja, kalau potongnya matahari kurang umpamanya terjadi. Itu biasanya sudah diperkirakan. Mereka tidak akan umpamanya biasanya nyalur 100 nih, tidak akan 100 juga ini. Nanti namanya matahari kan tidak akan selalu konstan kan. Jadi ya sudah biasa. Ini bulan ini sekian biasanya gitu kan. Bulan ini sekian nih, bulan ini sekian ketahuan dari cuaca, biasanya dari pada cuaca sebelumnya, bulan sebelumnya, tahun sebelumnya. Oh bulan Januari tanggal sekian dikira sekian. Tidak ada. Walaupun nanti ada juga yang melenceng namanya keadaan sekarang itu kan karena berubahnya cepat ya. Nah, itu dia. Yang membeli listrik. Sehingga mereka standby-nya ada pembangkit-pembangkit yang standby seandainya drop ini langsung digantikan. Nah, itu untuk minggu ini nanti kita sambung lagi minggu depan untuk lanjutan ini, baru habis itu kita masuk ke pembangkit yang lain. Sebentar dulu, ini saya inikan dulu ya yang hadirnya ya sebentar saya. Sampai di sini kita hari ini. Itu lihat tugasnya di ini ya. Itu ya. Terima kasih.